Ya, kalau berbicara tentang bagaimana digitalisasi ini memang akhirnya boleh dibilang tidak gampang, kompleks begitu. Karena ternyata ya tadi kita bicara tentang kebijakan, needs-nya apa begitu, dan ini waktunya dua pembicara kita akan bicara tentang impact dan bahkan satu lagi kesiapan warga Yogyakarta. Karena kalau Yogyakarta, non sewu, Bu Dewi, kita mulai kapan? Yogyakarta? Yogyakarta menurut rekomendasi berdasarkan hasil Nielsen itu, Yes. kita pertengahan 2021 sudah mulai Pertengahan. digitalisasi. Pertengahan, cepat Ya, kan Jogja itu? Cepat, oke. Tadi menanggapi Mas Jo dulu, gitu. Mas Jo tadi udah menyampaikan tentang kebijakan nih. Sedikit aja sih sebenarnya tanggapan Ibu begitu tentang Mas Jo, pendapat beliau. Monggo. Terkait impact-nya. Bukan, kebijakan dulu, kebijakannya tadi tersampaikan. Kebijakan terkait digitalisasi. Betul. Kalau kebijakan digitalisasi, apanya Mas yang dipertanyakan? Tadi sempat disampaikan gitu kebijakan, terus nanti kaitannya dengan rentetannya ke sini seperti itu. Kalau menurut Ibu, iya atau tidak? Atau enggak juga sih gitu? Menurut saya kebijakan pemerintah ya secara umum ya bertujuan baik ya. Oke. Ini kan juga ada kaitannya juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah proses perizinan. Nah, terbukti kan ketika Sangaji TV dan TV-TV yang lain ketika berizin sekarang sudah tidak ribet seperti dulu. Tidak ribet perizinannya, oke. Perizinannya itu sekarang berbasis online gitu. Untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan tidak harus dengan EDP. Gitu. Tetapi kemudian karena DIY punya perda, EDP, kegiatan semacam EDP juga tetap wajib dilakukan oleh kami. Cuman namanya bukan EDP, tapi tujuannya kurang lebih sama. Sama, seperti itu. Jadi mengevaluasi, kemudian isinya adalah pembinaan, evaluasi dan pembinaan. Jadi layak tidak TV ini kemudian mendapatkan izin bersiaran. Nanti kalau misalkan mau bersiaran, komitmennya untuk masyarakat DIY seperti apa? Seperti gitu. itu. Saya potong sedikit boleh? Ya. Ini kalau tadi Mas Jo menyampaikan terkait dengan Jogja ini kayaknya, Indonesia luasnya begitu. Kayaknya belum siap karena pandemi juga belum selesai 2022. Pendapat Ibu bagaimana? Kalau saya rasa ya masyarakat ya memang terlalu cepat. Tapi masyarakat kalau memang pemerintah kemudian hadir, negara itu hadir untuk suksesi digitalisasi ini diseriusi benar gitu. Masyarakat akan siap gitu, asalkan memang didorong oleh pemerintah, disupport semua yang dibutuhkan untuk kemudian menyambut ASO atau digitalisasi ini disupport oleh pemerintah secara penuh gitu. Itu saya rasa masyarakat siap-siap aja gitu. Gitu. Jadi artinya di tengah pandemi ini pun ketika tersupport aman sebenarnya ya? Aman, apalagi memang ada di peraturan terbaru, peraturan pemerintah nomor 46, terutama di bab tentang penyelenggaraan penyiaran di pasal 85 itu disebutkan bahwa pemerintah dan pengelola MUX atau multiplexing, pengelola multiplexing itu punya komitmen untuk kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan alat untuk mengakses penyiaran digital berupa set-top box itu. Nah, cuman sayangnya sampai detik ini mekanismenya juga masih belum gitu ada, dan itu menunggu dari peraturan menteri lagi, ketentuan dari menteri. Saya tanya kapannya itu, sampai kapan nih? Kemarin saya cross check ke pusat Mas, kebetulan. Di pusat itu juga masih ngambang karena memang tidak ada bahkan wacana kapannya aja belum gitu. Jadi kita masih dalam fase menunggu keputusan dari menteri kapan masyarakat akan mendapatkan itu. Tetapi di peraturan itu sudah ada kriteria masyarakat. Kriterianya, jadi untuk nanti dapat itu ya? Iya, ada sudah sangat jelas kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan set-top box itu. Cuman mekanisme pendistribusiannya dan kapannya, waktu itu juga belum ada kepastian. Siap. Terkait dengan Mas Jo, impact-nya nih, ini saya ingin tahu nih, ini mungkin menjadi hal yang cukup penting dari akademisi. Monggo silakan, Mas Jo. Impact, ya pilihannya tadi, pakai atau enggak? Pakai atau enggak? Iya betul. Setuju. Pakai atau tidak gitu? Kalau niatnya adalah memudahkan rakyat tetap bisa menikmati siaran televisi dengan digital, pakai alat ini. Depan kita ya. Dibagi gratis. Cuman kan gratis itu tidak untuk semua lapisan masyarakat. Tidak ya? Tidak. Hanya untuk prasejahtera. Oke. Sedangkan yang lain berarti
kemerdekaan memilih dong. Oh iya deh, betul. Yang selama ini sebenarnya juga sudah gitu ya. Jadi opsinya cuma dua itu. Pakai itu bisa akses atau tidak sama sekali. Selesai. Oh yes. Impact-nya seperti itu. Cuman kita juga perlu lihat bahwa penyiaran ini kan bukan pemain tunggal dalam media penyebarluasan informasi. Ada internet, ada media sosial, sehingga itu kemudian bisa kita duga akan menjadi pilihan, dan bahkan sekarang sebenarnya juga sudah cenderung ke sana gitu ya. Larinya ya, tidak hanya satu media saja, tapi udah berbagai macam fasilitas. Jadi praktis bicara impact digitalisasi itu nyaris nggak ada. Kalau bicara tentang opsi konten, variasi isi itu nggak ada itu. Oke. Karena opsinya ya udah banyak sekali. Oke, Mas Jo, sorry banget. Nanti kalau misal kita tadi harapannya dari Ibu Dewi, kanal banyak dibuka, kemudian nanti akan banyak bermunculan media-media yang ada, masyarakat bisa memilih tayangan yang ada. Lokal, kita lebih lokal konten. Iya. Apakah itu nanti menurut Mas Jo nih akan muncul itu? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya, oke. Saya selalu bertanya, ya bukan selalu, kesannya selama ini bertanya itu. Enggak, baru berapa tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, saya bertanya, sebenarnya definisi lokalitas itu seperti apa? Karena ketika konkret dari sisi kepengusahaan penyiaran ya, ada perusahaan bikin stasiun TV di Jogja, modalnya dari luar, mempekerjakan orang-orang Jogja, itu dianggap lokalitas atau kuasi lokalitas. Oh iya, oke. Terus kontennya, konon katanya dari Jogja, tapi cuman dikasih waktu berapa jam untuk siaran. Itu lokalitas oke, tapi sebagai keseluruhan program, kuasi lokalitas lagi. Jadi saya pikir, khususnya terkait dengan digitalisasi ini yang lagi marak ini, sebenarnya perlu ada redefinisi tentang lokalitas. Karena saya pikir lokalitas itu perlu ditinjau dari sisi kontennya, coraknya, kemudian inspirasinya, atau aspirasinya. Aspirasi, oke, ya. Yang kayak gitu ini kan problematik. Metro TV nasional nayangin masalah di Jogja, yang muncul sebagai artikulator adalah orang Jogja, kan lokal tuh sebenarnya. Iya. Disiarin nasional. Terus kalau itu dibikin oleh Metro di Jogja, disiarin di Jogja, baru disebut lokal gitu. Kan nggak bisa juga. Oke. Nah, akhirnya dari situ saya pikir nanti akan terimbas ke soal bagaimana luasan dari kepengusahaannya itu sendiri. Sehingga tampaknya itu lebih fleksibel daripada kalau sekarang aturannya dibikin ketat banget gitu ya, penyiaran. Modalnya harus dari Jogja, orangnya harus dari Jogja, kontennya Jogja, siarannya di Jogja, terus alokasi waktunya khusus untuk Jogja misalnya. Itu mau berapa banyak? Jogja ini kan UMR aja paling rendah. Resourcesnya paling terbatas. Terus mau dapat modal dari mana? Untuk kehidupan medianya sendiri, dia harus bertarung dengan internet. Sistem monetisasinya berarti yang harus diubah kan gitu. Jadi saya pikir itu penyiaran ya. Betul bukan isu digitalisasinya. Cuman dampak kesananya. Nanti akan. Makanya tadi impact dari kompresi itu sekalian dibuka nggak sebagai kebijakan yang tertulis. Kalau tertulis sebagai undang-undang atau mungkin sampai perda gitu ya Mbak, saya kira akan bagus. Untuk wacana setiap orang nih ada ruang nih. Kalau mau bikin stasiun TV, pakai aja nih. Cuman syaratnya kayak gini gitu. Open ya, open. Tanggapan Ibu mau silakan untuk Mas Yu. Oke, tanggapannya ya. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Jo juga sekali lagi tidak salah gitu, mempertanyakan apa sih sebenarnya lokalitas ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai lokal ya. Sejauh ini memang kita pijakannya adalah perda. Jadi kan di dalam perda itu yang disebut lokal itu adalah konten lokal adalah pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kebencanaan,
dan juga informasi-informasi terkait arah kebijakan Pemda misalkan gitu. Dan di Perda itu juga disebutkan ada kewajiban lembaga penyiaran khususnya yang berjaringan di DIY itu punya kewajiban 10% menayangkan konten lokal, satu kali berbahasa Jawa, satu program ya, satu program satu kali berbahasa Jawa dalam satu hari. Dan sejauh ini jalan memang, tetapi tidak 100% gitu. Terutama ini apa namanya ya, kaitannya dengan waktu tayang yang pagi banyak. Mereka pagi nih? Bukan, kami menyebutnya sebagai jam hantu, waktu yang tidak produktif ya. Betul, jam 2, jam 3. Betul. Jadi kami sangat menyayangkan mereka memproduksi konten lokal lebih dari 10% ya. Ada memang kasusnya begitu, lebih dari 10%, tetapi kemudian ditayangkan di waktu yang bukan prime time. Siapa yang mau nonton seperti itu? Sementara harapan dengan lokal yang ada di dalam Perda itu harapannya adalah kemudian ada semacam eksplorasi ya, mengeksplor semua potensi lokal yang ada di DIY, kemudian dipublikasi agar masyarakat tahu dan syukur-syukur bisa menginspirasi masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat ya, misalkan meningkatkan nilai ekonomi, tempat pariwisata kayak gitu. Nah, harapannya seperti itu, melestarikan kebudayaan daerah. Nah, harapannya kan dengan kehadiran lembaga penyiaran nasional yang berjaringan di DIY itu membantu memberikan kontribusi dalam ranah itu gitu. Tetapi sejauh ini ternyata memang sudah ada beberapa yang sudah memenuhi sebagaimana mengikuti aturan, mentaati Perda. Ada sudah 10% dan di waktu prime time sudah ada cuman gitu. Lebih banyak yang masih belum masuk kriteria dan harapan yang diharapkan oleh Perda. Sedikit aja Bu, mungkin karena kita waktunya terbatas, saya menanyakan apakah nanti dengan digitalisasi, terutama Jogja nih, akan ada ketentuan tadi disampaikan Mas Jo, lokal itu jelas begitu aja, sedikit aja. Ya, lokal itu memang harus diprioritaskan untuk DIY. Kemudian untuk seluruh lembaga penyiaran yang digital nanti juga berkontribusi untuk kemudian memberikan literasi media kepada masyarakat, memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat DIY. Tapi jelas ya? Iya, karena in-fact-nya salah satunya adalah ketika digitalisasi nanti, ini kan asumsinya akan tumbuh lembaga-lembaga penyiaran baru, dan masyarakat itu akan dihujani dengan berbagai informasi yang sangat beragam. Nah, masyarakat ini butuh untuk literasi yang cukup untuk kemudian memilih dan mengkonsumsi konten siaran yang ditayangkan oleh sekian banyak lembaga penyiaran yang ada di DIY nanti. Nanti ya. Closing statement, monggo silakan dari Mas Jo. Apa yang akan tersampaikan, terutama untuk masyarakat keluarga Jogja terkait dengan ASO 2022. Monggo. Kalau digitalisasi, migrasi ya migrasilah. Tapi kalau bisa jangan membebani. Itu aja. Untuk penyiaran lokal, saya kira perlu diperjelas kontennya, orientasinya, definisinya, dan saya kira semoga kita semua tetap sehat. Amin. Seperti itu. Dari Bu Dewi, monggo silakan sebagai regulator. Ini Yogyakarta sudah ready dan harus siap begitu. Monggo silakan. Apa yang bakal disampaikan? Untuk seluruh lembaga penyiaran yang ada di DIY dan seluruh masyarakat di DIY, mari kita sambut ASO dengan penuh optimis. Kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar nanti dengan adanya digitalisasi penyiaran. Dan untuk seluruh lembaga penyiaran, mohon komitmennya dan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat DIY, terutama dalam hal eksplorasi nilai-nilai lokal yang ada di DIY. Itu aja ya. Matur nuwun Mas Jo. Sami-sami gitu kan ya, dan semoga menjadi obrolan yang sangat-sangat mengedukasi begitu terkait dengan digitalisasi televisi dari analog ke digital yang semoga nanti semua lancar sesuai dengan harapan. Di depan ini adalah TV box digital HD receiver, di mana nanti akan dibagikan pemerintah, tapi tidak tahu itu kapan, dan kita nanti juga akan bagi-bagi sebenarnya mensupport agar keluarga Jogja bisa mendengarkan atau bukan mendengarkan, melihat siaran digital dari Sang Aji TV Jogja. Jangan lupa follow IG kita,
Sang Aji TV Jogja. Sekali lagi, follow IG kita, Sang Aji TV Jogja, untuk nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan program-programnya, bahkan terkait dengan TV Box Digital HD Receiver yang nanti akan kita bagikan spesial untuk Anda. Kita ucapkan terima kasih. Saya pamit, ketemu lagi untuk Jokteng edisi selanjutnya dengan tamu-tamu yang tentu saja lebih amazing dan luar biasa. Anang Ningnong Ninggung, wassalamualaikum and bareng.